Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ayo, siapa yang baru bangun? Siapa juga yang masih belum sarapan? Aduh, lapar nih. Terus siapa yang belum bangun? Ayo yang belum bangun nih. Ayo cepetan bangun, kita mau mulai ibadah sekolah minggu nih. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Oh iya, ayo adik-adik cari tempat yang nyaman ya, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama semuanya. Cari tempat paling nyaman buat kita mulai ibadah kita. Yuk, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar kami mau memulai ibadah kami, biar kami semangat memuji Tuhan dan juga kami bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan berkati kami melalui firman-Mu Tuhan, dan kami siap mendengar Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saul was the king of Israel, but he disobeyed God. So God chose a new king for Israel, a better king. God sent Samuel to Bethlehem to visit a man named Jesse. One of Jesse's sons would be Israel's next king. Jesse had 8 sons. Jesse's oldest son was tall and handsome. When Samuel saw him, he thought, this must be the one God chose to be king. But God told Samuel, he's not the one. Do not pay attention to what he looks like. You look at what you can see on the outside, but I see the heart. One by one, Jesse's sons approached Samuel, but God had not chosen them either. Do you have any more sons? Samuel asked. Yes, Jesse said. My youngest son, David, is in the field taking care of the sheep. Jesse sent for David. When David arrived, God told Samuel, he's the one. Samuel anointed David. He poured oil on David's head to show God had chosen him to be the king. The Spirit of the Lord was with David, and Samuel went back home. When the Philistines gathered an army to fight Israel, King Saul got his army ready too. The Philistines
had a great warrior named Goliath. Goliath shouted at the Israelites, "Send me your best man and we'll fight one-on-one." But none of the Israelites wanted to fight Goliath. They were afraid of him. One day, Jesse told David to take food to the battlefield. David's brothers were in Israel's army. David saw Goliath and how the Israelites were so afraid. David turned to King Saul and said, "I'll fight him." David had fought off lions and bears. He trusted God to keep him safe. Saul offered his armor to David, but it was too heavy. Instead, David chose 5 smooth stones from a nearby stream and met Goliath armed only with the stones and a slingshot. Goliath made fun of David because he was a young boy. But David said, "You come to fight with a spear and sword, but I come to fight in the name of God. God always wins his battles." David ran toward Goliath. He slung a rock and hit Goliath in the forehead. Goliath fell face down and David killed him. The Israelites won the battle and the Philistines ran away. David did not look like a king or a mighty warrior, but God chose him to be king over Israel and gave him victory over Goliath. The Israelites were too weak and afraid to face Goliath. They needed David to fight on their behalf. In a similar way, though Jesus did not look like a warrior or a king, we need him to fight for us. Jesus gives us victory over sin and death. Ya adik-adik, tadi kita sudah lihat ya cerita tentang siapa adik-adik? Ya, tentang Daud. Wow, Daud ini luar biasa loh. Ya, dikatakan di dalam firman Tuhan, Daud ini tuh taat ya. Daud ini waktu itu disuruh sama papanya, ya, disuruh sama papanya untuk apa? Untuk nganterin makanan kepada kakak-kakaknya, karena kakak-kakaknya waktu itu menjadi tentara ya, tentaranya dari Raja Saul gitu ya, berperang melawan musuh mereka ya, orang Filistin gitu. Nah, Daud, karena dikatakan oleh firman Tuhan, Daud ini tuh imut ya, pipinya kemerah-merahan. Jadi Daud itu tuh nggak dipilih untuk jadi tentara gitu kan. Kalau jadi tentara tuh harus orang-orang yang apa? Orang-orang yang tinggi besar ya, wah kelihatan hebat gitu ya. Nah, Daud ini mungkin kecil gitu ya. Jadi Daud itu tuh nggak dipilih jadi tentara. Tapi Daud tidak berkecil hati loh. Jadi apa kerjaan Daud ya? Kita pasti tahu ya kerjaan Daud itu ngapain. Daud itu menggembalakan ya kambing sama domba. Dikatakan sama firman Tuhan itu kambing sama dombanya berapa ekor? 2 atau 3 ekor. Wow, ya, nggak ribuan gitu ya. Tapi Daud itu orang yang apa? Setia, ya. Daud walaupun disuruh menggembalakan cuma 2 atau 3 ekor kambing atau domba, tapi Daud itu setia loh. Daud itu nggak pernah ninggalin loh. Binatang-binatang ternak mungkin punya Papa Isai ya, papanya Daud gitu. Dia nggak pernah tinggalin loh, gitu. Daud apa? Melakukan tugasnya dengan taat dan setia. Disuruh bawa makanan buat kakak-kakaknya yang lagi berperang, dia bawa. Dia taat, dia setia. Makanya pada saatnya Tuhan, Daud diangkat Tuhan menjadi raja di Israel. Wow, orang nomor 1 di Israel ya, menjadi raja sesudah Raja Saul. Wow, Daud yang tadinya nggak masuk hitungan ya. Wah, mungkin sering dibully gitu ya sama kakak-kakaknya. Mungkin sering diolok-olok karena badannya kecil, sementara kakak-kakaknya tuh tinggi besar gitu ya. Tapi Daud nggak pernah kecewa loh.
Daud tetap melakukan tugasnya dengan setia. Lalu Daud diangkat Tuhan. Dari perjalanan yang panjang tuh ya, kita sudah pernah tahu kan ya, Daud itu pernah berperang dengan Goliat gitu ya. Goliat itu tentara Filistin yang katanya tuh seperti raksasa. Wow, tingginya hampir 3 meter. Wow. Tapi Daud menang ya. Daud menang. Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah Daud. Kita belajar tentang kesetiaan. Adik-adik, Tuhan mau kita semua setia sama Tuhan. Ya, gimana supaya bisa setia sama Tuhan? Pertama, jangan pernah ninggalin Tuhan Yesus. Jangan pernah meninggalkan firman Tuhan. Ya, tiap hari harus baca firman, harus baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Ya, harus mau bergaul sama Tuhan, harus mau deket sama Tuhan Yesus. Gimana caranya? Jangan kebanyakan main games, adik-adik ya. Ayo baca firman Tuhan, baca Alkitab ya. Minta tolong mama, papa atau kakak-kakak untuk dampingi bisa baca Alkitab dan lakukan dengan setia. Setia itu lakukan dengan terus-menerus, tiap hari. Enggak Senin baca Alkitab, nanti Sabtu lagi atau Minggu ikut Reward Kids baru dengar firman Tuhan. Jangan begitu ya adik-adik. Ya, Tuhan mau tiap hari, Tuhan mau berjumpa dengan adik-adik ya. Tuhan mau adik-adik rindu sama Tuhan Yesus ya, dan dengan setia mau mentaati firman Tuhan ya. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang taat. Nah, mari lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Setia berarti lakukan terus-menerus gitu. Apapun yang terjadi, lakukan terus-menerus. Kalau ada yang mau menggoda gitu ya, ada yang ya mau buat kita males baca Alkitab, ayo minta doa sama Tuhan. Doa, Roh Kudus tolong saya mau baca Alkitab. Roh Kudus tolong, Roh Kudus. Ya, kan kita dikasih berapa jam sehari? 24 jam. Ya. Itu bukan untuk main games terus loh, tapi kita mau juga bersekutu dengan Tuhan. Oke adik-adik, jadi ingat ya, kita melakukan firman Tuhan, kita mau bergaul, bersekutu dengan Tuhan dengan taat dan setia. Oke adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan dan mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus tolong kita mau lakukan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami sudah dengar tentang Daud. Tuhan, Daud yang begitu setia, Daud yang tidak terpengaruh dengan semua yang terjadi di sekelilingnya. Daud tidak pernah kecewa, Daud tidak pernah sakit hati, mungkin Daud dilecehkan dan lain sebagainya. Tapi Daud dengan setia melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan mau ingatkan kami pagi hari ini supaya kami taat pada firman Tuhan dan kami lakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur biar firman Tuhan ini tertanam dalam hati kami dan dengan kekuatan Roh Kudus kami lakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semangat ya. Sampai ketemu. Bye-bye.